Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lanjut ya, di samping kanan saya ada Bang Eka Jaya ya, tokoh yang tidak asing lagi tentu bagi kita semua. Beliau adalah tokoh penjaga kemuliaan bangsa ya, dan selalu membela untuk kebenaran-kebenaran. Dan kita tahu bahwa Bang Eka juga mengikuti ada semacam tekanan bahwa akan ada mediasi antara tersangka ini dengan para pihak-pihak yang melakukan mediasi. Tetapi nampaknya ini adalah hal-hal satu pesanan, ya, ada sesuatu yang dibalik itu. Saya kira yakin Mas Eka juga mendengar ini. Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai umat ini terhadap upaya mediasi yang setengahnya boleh katakan menekan para tersangka dan para tokoh-tokoh kita. Silakan Mas Eka. Baik, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyikapi daripada isu yang beredar, yang disebar ya, kita juga mendengar bahwa ada beberapa pihak yang ingin mencoba untuk memediasikan kasus daripada ijazah palsu itu. Menurut saya pribadi tidak ada bahasa kompromi dengan kebatilan. Tidak ada kompromi dengan kebatilan ya. Bermediasi untuk bisa menyampingkan satu kebatilan, satu kejahatan yang sudah dilakukan. Ini sangat-sangat bagi saya ya tidak relevan. Ya, jujur saya katakan baik kepada saudara-saudara saya, para pejuang-pejuang yang saat ini sedang ditersangkakan, bahasanya begitu, bahwa ditersangkakan ini adalah salah satu dinamika ataupun resiko perjuangan. Ya, kita di penjara, kalau bahasa kita, bahasa seorang mujahid, di penjara itu ujrah, menyendiri. Bagaimana Buya Hamka ketika dia di penjara, dia bisa menyelesaikan bukunya tentang tafsir Al-Azhar. Bagaimana tokoh-tokoh lain juga banyak di penjara karena mempertahankan kebenaran tersebut. Nah, tiba-tiba ada tokoh yang ingin coba untuk memediasi, untuk melenyapkan itu semua. Dan ingat, ini nggak bisa, hak dengan batil dicampur aduk, nggak bisa Om. Allah katakan wala talbisul haqqu bil batil. Jangan kau campur adukan sesuatu yang hak dengan yang batil. Yang hak jelas, yang batil jelas. Tinggal bagaimana kita melihat situasi kondisinya ini ya, saat ini dengan adanya ijazah ya, tanda kutip ya, memang kita katakan palsu. Bagaimana dia bisa memakai itu untuk dirinya, keluarganya, dan gengnya itu menguasai Indonesia, dirampas kekayaan Indonesia. Jadi Bang Eka melihat bahwa upaya mediasi ini adalah upaya untuk mengkompromikan antara yang hak dengan yang batil. Iya, jangan gitu lah, saya bilang jangan. Ya, ini mengkompromikan satu hak dengan yang batil nggak boleh. Ya. Ini sudah jelas para tokoh-tokoh kita ini sedang mendatangkan satu hak, satu kebenaran. Ya, satu kebenaran yang didatangkan untuk melawan satu kebatilan. Dan kebatilan ini akan sirna sebetulnya. Tapi dia tahu dia batil, dia udah ketakutan, makanya ada orang-orang yang disuruh untuk bisa udah dia mendamaikan saja, nggak bisa. Guru, ada seorang kepala desa, dia memakai ijazah palsunya untuk menjadi kepala desa, dihukum 2 tahun. Apalagi ini seorang presiden, apalagi ini wapres, SMA saja dia kagak lulus, bahasa-bahasanya begitu. Ya ini kan sangat luar biasa, dan dicoba untuk dikondisikan untuk bisa kompromi, dikondisikan untuk bisa dimediasikan agar ya enggak, tetap berjalan saja. Ya, berjalan saja walaupun ada fitnah ini, fitnah itu dan lain sebagainya. Dalam hal perjuangan ada fitnah, hal biasa Om. Ya baik Bang Rizal. Ya. Banyak orang menilai bahwa persoalan ijazah ini adalah persoalan pidana, termasuk Bang Eka tadi mengatakan seperti itu. Ini tidak boleh dikompromi-kompromikan.
banyak yang mengatakan katanya bahwa kalau ini adalah masalah perdata, silakan bisa dimediasi. Ini ada masalah pidana. Bagaimana menurut Bang Rizal? Ya memang kemarin juga perdata ada mediasi, tapi kan gagal juga karena bohong saja, gitu kan. Jokowi itu siap bermediasi itu, apalagi menunjukkan ijazahnya yang sudah jelas itu palsu dalam pandangan masyarakat dan akhir kajian ilmiah, gitu kan. Jadi jelas, maka kalau sekarang bicara mediasi lagi bullshit saja. Satu. Yang kedua, dalam pidana itu memang ada restoratif justice namanya, gitu kan, mencari titik temu. Tapi ini mah bukan kepentingan pihak, ini kepentingan publik. Jadi gitu. bentuknya seperti apa? Restorasi justice. Kalau restorasi justice ya kalau memang misalnya seseorang mencemarkan, damai, selesai, gitu kan. Itu diatur dalam undang-undang. Seseorang menipu, gitu ada restoratif justice, diupayakan dulu. Kalau ini ijazah palsu yang digunakan sebagai dokumen publik waktu menjadi presiden, ini bukan kepentingan pihak-pihak, nggak ada kepentingan. Saya Roy Respon dengan Jokowi, kita hanya menyuarakan apa yang dijadikan kepenasaran publik, kepenasaran rakyat. Rakyat itu butuh informasi yang sahih mengenai status ijazah Joko Widodo. Ada atau enggak ada? Atau kalau ada, asli atau palsu? Jadi Gitu. pembuktiannya harus tetap, prosesnya harus teruskan ke pengadilan. Terus saja, nggak apa-apa. Kita sudah terlanjur, gitu kan, dianiaya dalam bahasa kriminalisasi. Itu adalah kewenangan dia, walaupun dia melakukan tindakan sewenang-wenang. Kalau ada Kita terjadi- jalankan saja. Nanti masuk ke pengadilan, ya kita tuntut Jokowi harus hadir. Kok itu. dia yang melapor, masa tidak ada? Melapor harus hadir, memberikan kesaksian. Kita akan tanya dan kita akan tuntut tentang dokumen itu. Bagaimana ada fitnah, bagaimana ada pencemaran. Kalau tidak ada pembuktian ijazahnya itu palsu atau asli. Apakah Kan proses begitu. mediasi itu tadinya mereka ini menganggap supaya tidak terjadinya pemanggilan Jokowi di pengadilan? Ada upaya seperti itu? Saya kira itu yang bisa dibaca oleh masyarakat rakyat. Ini motivasi Jokowi nggak punya ijazah atau ijazahnya memang palsu untuk dihindari adanya proses peradilan. Makanya dimediasi sekarang supaya selesai, gitu kan, tanpa adanya pembuktian. Itu yang tidak akan mungkin kita terima. Seperti yang sebagai Ustaz Eka tadi, nggak ada apa pencampur adukan batil dan hak. Ini batil, ijazah palsu itu batil. Kita akan buktikan kebatilannya, dan siapa yang melakukan kebatilan harus dihukum. Itu Om Lim, tuntutan kita. Ya, baik. Saya kira ini sesuatu yang memang berat, ya. Masyarakat sudah terlanjur, bahkan jangankan masyarakat, beliau yang ditersangkakan, ya, yang dituduh untuk melakukan apa itu perlawanan seperti ini, beliau bukan berani, tapi kita harus menolak kalau misalnya ditersangkakan, ya, kemudian dihukum, ya, dengan jelas-jelas fakta-fakta yang jelas tidak terbukti itu. Oleh karenanya, maka kita terus mendorong supaya Polri harus berhati-hati di sela-sela dalam perencanaan atau persiapan reformasi Polri itu, apakah mampu menunjukkan keberanian menegakkan keadilan, ya, menegakkan pembelaan rakyat, ya. Apabila tidak, maka kita semua akan menjadi berkabung. Tapi saya yakin semoga Polri tahu bahwa ini sudah diamati oleh seluruh dunia. Bahkan semalam saya lihat bahwa Dr. Indrayana dari Melbourne, dari Australia, mengatakan dia akan membela habis-habisan kepada Rosid Solo dan kawan-kawan karena diperlakukan secara zolim. Semoga kita rakyat Indonesia bersemangat untuk menuntaskan persoalan ini. Namanya kejahatan bukan saja ijazah, tapi indikasi kejahatan yang sudah dilakukan Jokowi sejak tahun itu, rakyat untuk meminta untuk diselesaikan supaya tidak terulang pada pemimpin-pemimpin yang akan datang. Inilah upaya kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita 1.